Kembali lagi bersama kami Perspektif Football Indonesia. Halo guys. Halo semuanya. Ya, ini Hujan. cuaca lagi hujan. Benar-benar mendukung banget buat tidur sebenarnya. Cuma kita harus berdiskusi sebentar ya kan tentang berita-berita sepak bola. Terpaksa ya kita agak Terpaksa, ngaret ya. padahal ngantuk banget nih. Ya Jujur kan? ngantuk jujur karena ini udah malam jam berapa nih sekarang? Ini udah mau Jam mulai sahur, nih, mau sahur Champions nih. nih. Iya. Champions sudah mau mulai, udah mau sahur nih. Udah mau City Madrid ya. Ngomongin sepak bola. Kita kemarin ada berbagai banyak kerusuhan tuh, Cok, di Liga Indonesia. Persib ya Ya, kemarin rame. Liga Persib, Persela kan. Persela Ya juga. semoga kisru-kisru seperti ini tidak terulang lagi Betul, di Yang penting Indonesia. Kanjuruhan Part 2 gak usah ada. Ya, jangan sampai ada. Jangan sampai Jangan ada. sampai ada. Yang penting sih. Kita awalin aja kali ya ngobrol kita ini sama sepak bola yang ada di kiblatnya sepak bola sih orang bilang kan. Iya. Inggris ya kan. Yoi. Nih, gue pengen nanya aja nih, lo berdua nih, Toki, setuju nggak sih? Nih kalau pertandingan antara City sama Liverpool ini nih, untuk beberapa tahun terakhir menjadi pertandingan yang seru. Dari lo dulu Dari Diki. ya benar dari Tapi ini Raffi kita dulu. disclaimer ini sebelum kita tag sebelum City Sebelum lawan pertandingan Madrid City ya. lawan Madrid ya. Iya. Jadi ini Jadi omongan Madrid nggak tahu apa yang iya. terjadi nanti malam nih. Madrid tar malam kita nggak ngurusin Madrid City ntar malam. Di Premier League aja nih ya. Ya gue sih setuju sih dong buat beberapa tahun terakhir ya. Ini sih gue ngeliat kayak City Liverpool ini gue bilang sebuah era sih, sebuah era persaingan Premier League kayak dulu kita 90-an itu kan pasti kan 90 sampai 2000 awal tuh kan ada Arsenal sama Manchester United ya sempat. Terus juga masuknya Jose Mourinho bikin Chelsea sama Manchester United juga mulai persaingan. Terus juga Liverpool yang kembali bangkit kan di eranya Rafa Benitez. Before kan tuh sempat juga kan tuh sama Arsenalnya juga dan sekarang terus MU City juga sempat dan sekarang paling berarti lama tuh berarti 6 tahun dari 6 tahun, 2017. 2017 tuh City sama Liverpool juga salah satu persaingan itu sih. Iya. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena mereka salah dua dari kontender yang selalu juara ya dalam beberapa Betul. tahun terakhir ya. Iya benar, berarti dari 7 tahun terakhir. City berapa sih 5 tahun berturut-turut ya? 4 tahun berturut-turut. Ya berarti dari 7 tahun ya cuman City, City sama Liverpool Liverpool. sebelum Chelsea kan 2017 ya bener. Buset lama juga ya. Berarti tahun ke-8. Persaingan Rival mereka 8. berdua nih. Persaingan mereka berdua. Bedanya tapi kan di tahun ini ya City dari peringkat 4 aja. 4 benar. Tapi ini salah satu persaingan terbaik sih menurut gue. Karena gue ngeliatnya perang taktik sih bukan terpati. Kalau misalkan dulu kita kayak eranya Arsenal sama Manchester United itu kan pemainnya panas ya. Kayak Patrick Vieira sama Roy Keane, terus juga Martin Keown sama Ruud van Nistelrooy kan. Kalau sekarang tuh bener-bener ada taktik gitu. Iya, bener-bener. Pressingnya Jurgen Klopp dulu kan lawan posisinya Pep Guardiola itu menarik kan beberapa tahun terakhir. Dan dia selalu bermain kayak gitu nih tuh. Jadi Pep Guardiola punya idealisnya sendiri. Klopp punya idealisnya sendiri, jadi gue kalau nonton Liverpool sama City selalu menarik. Jelas. Selalu seru ya, itu sih menurut gue juga udah gara-gara mungkin beberapa tahun terakhir cuman City sama Liverpool dan Chelsea ya. Ya tapi dalam 7 tahun terakhir itu City sama Liverpool aja tuh yang juara kan. Iya. Jadi mendominasi lah ya. Dan sekarang kedua klub kemungkinan tersebut. juga bakal Liverpool lagi nih. Iya. lawan Stay on track sih jarak tujuh cukup poin jauh sama 7 Arsenal poin kan. sama Arsenal. Berarti udah 7 berapa poin tahun lah. nih yang juara cuman City sama Liverpool? Iya berarti tadi ini udah 2017 8 benar tahun. 7 tahunan, 8 tahunan. Karena dulu 2017 nya Chelsea. Anak udah SD tuh kelas 2 tuh ya. Iya, kalau Masih- 8 tahun sih. Gue masih kuliah tuh 2017 tuh terakhir kali sebelum Pep Guardiola sama Jurgen Klopp baru masuk kan tuh. Chelsea masih Antonio Conte. Gitu. Nah, ini yang menariknya kan ini laga panas nih, laga seru di antara dua klub tersebut nih. Cuma yang membingungkan, bukan membingungkan sih ya. Yang gue pengen tahu di sini kan laga bakal terjadi nih Liverpool tanpa Jurgen Klopp nih dengan pelatih baru ya kan. Iya. Ya kan? Tapi dengan City yang tetap dengan Pep Guardiolanya. Cuma kan City ini kan udah mulai kembali nih menunjukkan performanya lah ya kan. Pep Guardiola kembali menunjukkan. Kira-kira nih adu taktik apa sih yang bakal dilakuin nih antara Arne Slot dan Pep Guardiola? Tapi ini juga disclaimer ya guys. Nih selain di luar City Madrid sama di luar Liverpool Everton Oh, yang iya, bakal benar. nanti ntar pagi juga ya. Gue tapi lupa dah. Tolong deh bantu deh. Nanti lawan City tuh Arne Slot dia ngedampingin belum ya? Karena kan kemarin dia kena kartu Karena merah kartu kan. merah. Iya. Lawan siapa tuh? Everton. Everton. Dia lawan Everton. Everton ya? yang derby terakhir panas kan tuh. Gue sih ngeliatnya sih di biarpun sekarang bukan Jurgen Klopp ya dong ya. Tapi Arne Slot itu kan punya kemiripan ya dari gaya mainnya, dia sama-sama main direct. Iya.
Perbedaannya adalah kalau dulu Jurgen Klopp menggunain wingbacknya ya sebagai motor serangan, sebagai playmaking, duet Robertson TAA. Sekarang tuh Lebih ke tengah ya. ya, Slot tuh lebih ke tengah, Gravenberch-nya juga Alistair. Gravenberch, terus juga si Alistair, terus juga sama Szoboszlai itu kan Sinergi banget. Iya, di tengah tuh bagus banget. Betul. Dan mungkin ya karena Mo Salah semakin tua, semakin dewasa ya di eranya Arne Slot tuh dia bukan selain cetak gol tapi dia juga jadi pelayan gitu. Beberapa kali dia nge-cut inside nggak nge-shoot tapi dia masih ngasih chance create, kasih key passing gitu buat Luis Diaz kalau nggak buat Jota. Jadi menurutku kalau buat taktik sih pasti menarik ya. Ditambah Pep Guardiola di hari ini kalau kita nonton pertandingan juga nge-adjust banget permainannya ya. Dia udah nggak terlalu possession terlalu tinggi, dia nggak terlalu banyak tiki-taka. Lebih banyak direct sih. Bener. Terakhir gue direct nonton terakhir. lawan Newcastle tuh Newcastle direct. sama-sama. Dan untungnya dia punya Marmos. Iya, terus senjata utama tuh yang perlu diwaspadain sama Liverpool kan. Karena Haaland kayak bakal buat decoy aja nih sekarang. Gue juga selain buat decoy itu menurut gue juga yang penting itu di hari ini Manchester City sedikit agak lega sih. Kemarin ngeliat Nico Gonzalez ya main dia Udah Klopp ya. udah lumayan. Mini Rodri kalau kata fans-fans itu Mini Iyalah. Rodri. Karena Sama Sia bro. determinasi di lapangan oke juga itu Nico Gonzalez. Biarpun emang passing gak sesempurna Rodri ya, minimal lo kan punya sesuatu hal yang bisa menggantikan. Nambel. Biarpun gak menggantikan secara Sama full, nambel. Spanyol. Dan benar tadi yang lo bilang tuh Pep Guardiola udah lebih direct sih sekarang. Jadi permainannya gak harus banget buat apa yang taktok dari kaki ke kaki banget dan terkadang dari defender juga bisa langsung kasih ke winger. Gitu nggak perlu tengah lagi. Jadi Ini yang sempat kita bahas minggu lalu ya. Yang Iya. kenapa sih Guardiola lawan Madrid tuh yang harus oper possession karena Madrid tuh sebenarnya udah tahu kan kelemahan tim-tim seperti itu yang miss passingnya itu yang bakal dimanfaatin. Nah kalau direct nih Madrid mungkin kalau masih komposisi pemainnya seperti kemarin tuh back-backnya masih seperti itu menurut gue bisa kalah nih kalau lawan City dengan direct. Tapi kalau udah mulai ada Rudiger balik, Alaba balik, nah mungkin masih bisa diredam lah. Jadi akhirnya Pep Guardiola memutuskan mungkin karena kekalahan pertama lawan Real Madrid dia akhirnya oh ya gue udah harus mengurangin nih. Kalau misalkan pas calon Madrid ya jelas lah. Iya sih. Dia cuman faktor Marmos aja itu nggak banyak. Kalau menurut gue Marmos emang bisa jadi senjata rahasia sih kayak. Dia tuh sebenarnya Julian Alvarez-nya. Itu bagus Iya sih, sih, itu pemecah kebuntuan banget. 14 menit hat-trick ya. Gila. Gue tuh yang gue demen di City hari ini tuh Gvardiol sih. Gvardiol, iya. Guardiola sebenarnya mainnya emang Iya lo bayangin dia sering banget tuh masuk kotak penalti tuh. Dan kaki kanan dia kalau ngesut lumayan loh. Wah, gila, Iya, kenceng kan sering banget. banget kan Padahal pressing. weak foot ya. Iya itu weak foot loh. Lawan Madrid di tahun lalu dia juga golin pakai kaki kanan kan. Kemarinan dia juga golin pakai kaki kanan dan dia tuh Gvardiol tuh menurut gue salah satu pemain cerdas sih karena gue nggak tahu emang instruksinya dari Pep atau emang insting dia yang kayak gitu. Jadi dia tuh kadang emang sengaja masuk ke box penalti buat bikin memenuhi slot yang ada aja gitu biar makin rame. Jadi memberikan opsi buat passing ke dia itu menurut gue cerdas sih. Iya sih. Jadi nggak harus dia selalu nunggu juga di luar kotak penalti untuk ya itu tempat shootnya dia tuh. Nah perbedaannya orang yang pelatih inverted sekarang itu jarang mereka ngelakuin wingbacknya buat masuk sampai kotak penalti. Ya. Terakhir mirip tuh Chelsea tuh, Cucurellanya tuh kadang suka sampai masuk penalti. Ngasih pasi. Iya. Cutback. Kadang juga dapat bola sundulan. Kalau ngeliat permainan itu ya bener sih. Terakhir aja kan yang Gvardiol yang impact banget pas lawan Arsenal comeback di menit akhir kan Gvardiol juga berani tuh kayak gitu tuh. Emang harus punya Arsenal tuh udah punya sebenarnya. Kalau di Arsenal, Calafiori itu. Mirip-mirip. bagus. Mirip-mirip Fradiol. Penentu gol lawan Wolverhampton ya kalau nggak salah. Bukan Wolverhampton, sorry. Dia cepet ada penentu juga tuh yang MU kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah ya. Kalafior. Gua sih tadi karena gua denger omongan Rafki kan, Salah makin tua makin bijaksana lah makin bijaksana. Yang gua jadi karena denger Salah itu gua pengen adu tajam nih antara Salah sama Haaland. karena emang dua orang itu kan top Nah, skor. iya. Berapa sih golnya? Sekarang gue lupa berapa gol tuh dia berdua tuh. Banyak lah tuh berdua tuh ya. Salah 23, Haaland 19. Di bawahnya Chris Wood 18, Isak 17. Tapi Mantep Isak sih. juga ngeri juga tuh, Iya. Swedia satu tuh. Ini kira-kira bakal siapa ya? Ini kan dari efektivitas serangan kan ujungnya kan ya pasti finishernya dong. Kira-kira yang bakal bisa maksimalin banget peluang Haaland kah? Salah kah? Prediksi ya kita main bertiga ya, prediksi ya. Sampai akhir musim kita tentuin. Feeling lo siapa ya? Gua Haaland. Gua Jadi sih top kalau- scorer nih. Top scorer. Gue salah sih kalau Gua salah kalau sih. top score. Gua Kalau salah andaikan sih. ini Top scorer ya nggak usah GA tapi ya. tapi dalam tanda kutip dia nggak sampai cedera ya. Kalau ntar tiba-tiba salah cedera ya pusing juga itu pasti. Karena kalau gue ngelihatnya tuh Haaland jujur ya, kadang di beberapa match Haaland tuh suka dikantongin back lawan. sih, itu. Beneran menghilang, Cok. Haaland tuh kan emang tipe striker yang apa ya
mencari ruang, pocong Iya. banget dia kan. Dia tuh jarang banget buat turun yang kayak Ke belakang. bahkan dia tuh jauh banget berbeda sama Aguero tuh yang kadang bisa dribble, Iya. bisa link up sama midfield. Dia kan bisanya kan bagusnya itu kan di kotak penalti cari posisi lu kasih umpan aja. Lu pokoknya di Iya. kotak penalti lu umpan aja biar Haaland nih selesai kan. Iya. Nah itu makanya gue bilang kenapa prediksi gue bakal Haaland. Balik lagi ke omongan lu Ki. Salah udah makin tuh makin bijaksana nih. Dia masih suka asis. Nah takutnya ke depannya dia bakal lebih sering asis karena udah tahu nih dia bakal di markup sana sini. Tapi kalau misalkan Marking, sorry. buat besok match lawan Liverpool todung, tapi kalau menurut gua yang ada chance buat golin menurut gua mau Salah. Iya. Karena jujur Virgil van Dijk tuh bagus banget buat ngebakin orang tuh, dan model-model kayak Haaland ini kan yang udah berapa tahun kan dia tamu kan. Iya. Dia tahu banget cara mengantisipasi. Tapi belum tentu kalau Marmus nih. Nah, kita ngomongin Haaland sama iya. Salah kan. Iya sih. Malah menurut gua selain Marmus tuh yang peluang gua cetak itu malah Phil Foden, karena ini pemainnya Phil Foden sama Marmus kalau mereka bermain barengan, dia tuh suka nusuk kotak penalti. Unpredictable. Iya, dan di saat Haaland lagi dijaga, Iya. nah dia tuh suka masuk tuh. Itu pintar Yang Phil Foden sama- mengejutkan dari kedua pemain tersebut ya. Sedangkan Savinho kan juga lagi performnya kan, gue juga nggak tahu nih. Kalau menurut gue nih kalau misalkan gue jadi Pep Guardiola, gue di hari besok gue bakalan mainin Kevin De Bruyne tuh jadi babak kedua. Betul. Karena Sama sih, suka setuju. nggak suka KDB kan gila cedera hamstring udah parah tuh ya. Bekas Dan dribble kontrol bolanya udah nggak Udah sekuat mulai. dulu dia. Iya benar, karena yang faktor cedera tadi kan. yang rame kan di Twitter kan itu kan. Jadi lu kalau misalkan lo searching tuh bekas gue di Twitter tuh ada thread orang luar negeri. Jadi si Haaland kan habis kena De Bruyne. KDB kan kena hamstring. Hamstring. Bekas operasinya tuh ngeri banget di kakinya. Orang-orang tuh bilang, wah gila nih kayaknya udah gak lama lagi nih karirnya si KDB gitu. Emang separah itu dan sepengaruh itu di permainannya di hari ini. Iya, Kalau menurut gua KDB besok pasti main dari babak kedua dulu aja. Kayak Modric Biarin ya. Phil Foden, Savinho, Marmus ada di belakangnya Haaland, nah, di santai. Kreativitas tuh tetap ada. City mah kreativitas nggak usah diomongin Nggak usah diomongin lah, benar. Kevin De Bruyne tuh orang visionnya bagus, tapi yang lain juga bisa nge-profit Haaland kok. Berarti Bernardo babak kedua juga nih ya. Bisa biar ada main bareng tapi permasalahannya adalah Nico bisa gak bermain sendiri di tengah. Nah. Kadang kan mereka butuh partner kayak Ike Gundogan kan, atau nggak Bernardo ngedrop sampai tengah juga nggak apa-apa. Tergantung nanti si Pep akan menggunakan seperti apa sih. Tapi jangan lupa lawan tengahnya Liverpool tuh sulit banget tuh. Itu solid tuh mereka bertiga. Gravenberch, Szoboszlai sama Iya sih. McAllister. Jadi kalau menurut gue City pasti bakalan secepat mungkin mindahin bolanya ke samping. Udah Savinho sama Phil Foden atau Marmus tuh yang bakalan geraknya dari sono. Sedangkan Liverpool akan kebalikannya. Dia bakal main dari tengah. Kalau dia mentok baru tuh biasanya ada Salah. Nah Salah di hari ini tuh juga unik tuh. Dia ketika dulu zaman-zamannya Jurgen Klopp tuh dia tuh sering tuh maju ke tengah kan. Iya. Buat siap-siap nerima umpan terobosan. Tapi di hari ini dia tuh ada di pojok lapangan buat nerima bola panjang, ntar baru dia ngalirin ke yang lain. Itu berbeda Salah hari ini sih. Menurut gue kayaknya taktiknya selalu Itu yang gue khawatirin. Maksudnya di sini kan udah nggak ada Walker nih. Jelas dong, speed nih udah pasti yang ngadu sama mau Salah nih udah Gue pasti takut ketinggalan Matheus nih. Nunes ntar back Nah kanannya. itu dia. Gue takut Matheus Nunes ya. Itu Soalnya dia kalau Rico makanya. Lewis juga belum Iya, sekencang belum itu sekencang sih. itu. Kan yang buat Salah mungkin lebih berbahaya nih karena belum ada Iya, gua juga nggak pemain tahu City yang bisa siapa kan. nahan geraknya ruang nutup Radio? ruang geraknya dia ya. Fradiel? Ya sepinter-pinternya sih kan karena Salah bisa ada di Pandai aja flank sih. mana aja dia. Tapi Radio kan udah pernah marking Messi, Messi. tuh. Lewat, tapi Lewat. Golin kan Messi habis golin. Waktu dia cedera ya, waktu Martial cedera. Gila bakal Gitu jadi sih, pertandingan tapi- seru sih. Tapi ini PR besar sih buat Haaland. Lu harus bisa gimana mungkin kalau misalkan emang lu di lock, di marking, gimana caranya lu bisa nyari posisi bagus-bagus sih. Biar dalam tanda kutip lu tuh nggak selalu dikantong ketika di pertandingan. Iya, apalagi laga big match tuh, Haaland tuh sering banget sih dikantongin. Tiba-tiba mendadak Jelek main. jelek sih benar. Jelek sih enggak ya, mungkin kayak ya lu bukan Kurang Haaland perform. pada biasanya Iya, aja bukan benar. Haaland lu. Bukan Haaland 16 aja. gol sih oke lah. Kalau gue lebih menariknya nih setelah ngomongin Salah sama Haaland ini. Pertandingan ini kan City kan udah jelas ya lagi back on track lah. Apalagi dengan kemenangan menjanjikan kan lawan Newcastle 4-0 ya kan. Tambah hat-trick. Hat-trick Nguatin moral Marmos tuh. Pasti kan nguatin mental para pemain kan. Kira-kira bakal menang City kah karena dia lagi pengen nerusin tren positifnya atau malah Liverpool dan dia bakal nunjukin nih selain dia nyaman di puncak dia pengen nunjukin nih ke klub-klub yang pada title race udah deh gelar PL buat gue tahun ini.
Kira-kira gimana nih? Kalau gue sorry nih buat fans Liverpool, biarpun gue yakin Mo Salah bakal golin ya di match besok, tapi gue rasa yang menang City sih. Ini Pep Guardiola ya di luar overthinking, dia sering overthinking ya. City tuh serem banget sih. Kayak kita nonton sekilas kan Sekilas, kan. Newcastle. Karena kan kita nonton Madrid juga kan pas kemarin. Gue ngeliat cara mainnya City di hari ini tuh bagaimana Pep Guardiola beradaptasi dengan sepak bola hari ini. Gue makin mengerti sih kenapa ini pelatih abadi sih. Maksudnya berapa tahun terakhir dia tetap relevan gitu sama sepak bola modern. Cepet banget adaptasinya, Iya, cepet parah. banget. Bener-bener gua permainan besok pasti bakal terbuka. Seterbuka itu gue rasa bakal lebih direct. Liverpool pasti bakal lebih cepet, tapi City juga bakalan adaptif dengan itu. Kenapa gue bisa bilang City yang menang? Poin pertama, menurut gua City punya wing-wing yang bagus. Gue nggak mau salah itu, menurut gue tuh dia wing posisi, tapi tugasnya cetak gol. Menurut gua. Bukan untuk melayani umpan-umpan manja ya. Dia Karena dulu fungsinya zaman dulu forward. ada Firmino Iya, yang kayak zaman gitu. dulu ada Karena- ada ya beberapa. dia pun salah juga tadi gue bilang dikasih umpan aja, tapi tugas salah tuh kebanyakan. Iya. Lu dicetak gol juga, lu kasih passing Kau juga. ikut kontribusi Iya. asis juga ya. Kalau menurut gua City tuh kuncinya tuh udah di wingernya. Gvardiol suka nyusuk, satu lagi Haaland, kalau misalkan lu lengah sama Haaland dikit, Ya itu bahaya tuh. selesai sih. Kelar. Menurut gua City sih. Gue Gue seri sih bingung tapi Haaland nggak- dong deh. karena sama-sama Lanjut, pasti lanjut. ngotot Iya. nih. Iya, benar. Ngotot. Tapi nggak tahu biasanya tuh sepengalaman ya kayak Barcelona deh. Kita balik lagi ke Barcelona deh. Ditinggal pelatihnya di bench tuh nggak ada pelatihnya itu jatuhin mental. jatuhin mental banget. Sebenarnya bukan mental sih, komunikasinya tuh makin Komunikasi kurang. betul kurang. Nah itu mungkin ada keuntungan lah dikit tuh buat City. Tapi saling ya balik lagi yang tadi Rafki bilang, saling adu serang. Jadi feeling gue hat trick. Seri ya? Seri lah. Gue sih yang penting pertanyaan seru aja sih besok. Iya. Dia pasti fans Arsenal pasti Dimas nonton tuh pasti Dimas ini. Pasti dia mau nonton Gravenberch sih kayaknya, bukan biar Arsenal naik Megah peringkat Kepo, kayaknya sama sama Hapo, Hapo sama kayaknya Hapo. dia. Tapi Hapo tuh kemarin-kemarin main gak ya? Cedera deh. Oh dia cedera ya? Kemarin main di Oh, Gujo iya tahu bener sih. Southampton. Kayak ini gue juga kalau yang gue takutin tadi Oh, lawan ngomongin Aston Villa nanti pagi, sorry bukan Everton, maaf. ngomongin City, pemain belakang yang ini kan Kusanov kan pemain baru ya, apalagi lihat dia debut dengan perbandingan kemarin sih emang jelas berbeda ya. Cuma kan yang dikhawatirkan Tapi kan ini kan tensinya besar nih. Enggak, tapi kalau buat gue nih dong ya, dia bisa jadi salah satu apa ya, orang gue tuh nyebutnya tuh pemain yang gak terduga bakal main sih. Iya. Kenapa? Kemungkinan. Kan tadinya gue rasa tapi Kusanov bakal ditaruh buat ngelebar yang kanan sih dong. Kenapa bisa bilang itu? Pertama dia punya speed, yang kedua dia punya body balance. Body balance. Gue ingat pas lagi lawan Chelsea di debut Nico Jackson tuh mental tuh sama dia di body kan. Menurut gue kalau misalkan dia berarti kan kalau di kanan ketemunya mau salah kan, Ya, Mo Salah. kiri kan. Menurut gue oh ya untuk sprint gue rasa pasti menang masalah, tapi dia seenggaknya bisa nge-link Nutup-nutup one-on-one lah ya. Iya. Dibanding Matheus Nunes tuh menurut gue masih Salah Mending tuh buat di sana. kanan emang bukan Iya, posisi karena natural bukan posisi sih. natural. Hitungannya kan Menurut gue- eksperimen ya kalau menaruh Matius Nunes Tapi di nah kalau misalkan Kusanov back kanan main tuh. di kanan, tergantung dia menerimanya kayak gimana. Apakah dia menerima kayak anjir pelatih percaya banget sama gue, atau dia jadi malah jadi pressure buat dia ya. Iya benar juga sih. Karena kan bisa bermata dua benar juga. bisa bermata dua tuh buat secara pasti ekspektasi, walaupun seenggaknya kan para fans juga pasti nuntut untuk City bisa bertahan buat main di Champions League. Kalau mau nggak menurut mau. gue ini City bakal menang sih kan. Maksud gue lebih menang City sih karena dia butuh banget 3 poin biar gak kegusur dari 4 besar ya. Iya, Semakin ketat. butuh banget. Itu kalau gue sih di luar daripada taktikal apa yang bakal dijalanin kedua pelatih, secara Manchester City pasti pemainnya tujuannya buat mempertahankan bisa stay di 4 besar ini sih. Good job banget sih. Pokoknya kalau kalian ada nobar guys, jangan rusuh-rusuh guys ya. Yoi. Gitu aja pokoknya deh. Kita udah bahas tentang Liga Inggris, waktunya Diaspora, kita menyeberang ke pemain diaspora. Berang dikit nih Bray. Nyebrang. Nih gua Jayzes aja lah ya yang langsung kita kasih pertama kali dalam pembahasan atau informasinya. Jayzes tuh kapten kita yang udah ngalamin 3 kekalahan nih, beruntun dan 8 pertandingan tanpa kemenangan. Nih Venezia bakal bertahan atau balik ke seri B? Ya Allah, Venezia. Ya kita berdoa semoga bertahan ya dan Iya kan? dan Jay jadinya Nah ini apakah dengan terpuruknya J kan bukan terpuruknya J, terpuruknya Venezia Mempengaruhi J. mempengaruhi J nih
bakal dapat banyak tawaran atau enggaknya kan. Ya kalau menurut Itu gue, ngerinya itu. kalau gue tapi kayaknya feeling gue Venezia degradasi sih. Tapi berat sih. Kurang banget sih jujur. Maaf Venezia jelek. Venezia yang bagus cuma jersinya ya guys. Jujur berat. Sama kotanya. Pokoknya bagus. Finish benar-benar. Tapi kalau misalkan dia keuntungannya ya, ini keuntungan buat JZ kalau dekan Venezia itu degradasi, pasti harganya sedikit lebih murah kan. Otomatis tim-tim middle atau enggak tim-tim atas tuh ngambil dia tuh pasti nawarin Iya, lebih enak. nawarin Kan lebih kayak kemarin di Winter kan harga J kan juga lumayan gede kan 20. Si Venezia matok 20 sampai 30 juta kan itu mahal banget kan. ya benar kalau Dan tuh. kalau misalkan degradasi kan mau nggak mau Venezia harus Iya. jual Turunin pemainnya. Benar-benar. Jadi misalkan yaudah ini gue bayarin dulu 5 juta mau nggak? Bisa Mau aja enggak kan. ya? Mulai deh tim-tim menengah ke atas udah mulai pada sombong nih. Kalau menurut tawarnya. tim-tim kan kayak Torino kan kemarin yang ngebet banget kan gue rasa tuh oke sih kalau bisa pindah ke sono. Lalu ada Nathan ya? Nathan yang kembali bermain nih, akhirnya ngerumput lagi guys. Dari Udah terakhir kayaknya gila, bulan apa ya? Agustus ya itu. Waktu kemarin bener. Jauh banget. Bulan Agustus akhirnya main lagi, walaupun mainnya sama U21-nya Swansea. Pelan-pelan Bray. Ini udah gitu Swansea baru mecat pelatih nih kan, ganti pelatih baru. Akankah dengan kemarin Nathan Chuan main di U21 pemecatan pelatih ini pelatih baru bakal ngajak, ayo Nathan naik lagi yuk ke senior. Semoga ya. Semoga tapi Dan jadinya Nathan dapat menit bermain dan Tapi- bisa main di timnas. tapi sulit sih kalau misalkan dia mau tembus squad utama ya. Kasus dia tuh sama kayak Hafner sih menurut gue. Berarti opsinya Nathan tidak balik ke skuad utama, cabut aja dong. cabut, lo harus bisa cari tim yang lebih Kasih ganti menit sih. bermain ya. Iya, tim-tim kayak Jepang juga oke sih, Korea juga kalau ada. Nggak Ya masalah oke sih. oke. Tuh, terus ada Tom Haye nolak Ajax Amsterdam, bro, demi menit bermain. Dia lebih pilih gabung Almer. Oh itu alasannya dia gabung Almer ternyata. Itu alasan utamanya. Tapi gue sih kalau misalkan Tom Haye ya, dia kan nolak Ajax pasti kan soal menit bermain ya. Lupa Jordan Henderson tuh masih ada masih ada ya. Dia kan rumornya katanya pengen dibuang tuh. Kenapa? Tapi dia kapten ya? Ederson tuh di Ajax enggak ya? Kayaknya ya, tapi dia kan rumornya pengen dibuang, tapi dia ngomong enggak, gue stay di klub ini, gue tetap stay. Soalnya kan dia si cocok tuh dia di Arab Iya. tuh. Farming ya. Nggak bisa dia. Bahasa nyambung. Nyambung. Nggak bisa minum. Assalamualaikum. Berat tuh dia. Mau ngebiar gimana? Benar, Tapi benar. gue sih buat Om Tom Haye bijak sih dia nolak Ajax sih. Benar. Karena Bijak dia kayak udah visioner tuh. Patrick Kluivert kan maunya yang menit bermain. Oh iya, sebelum Patrick join dia udah duga juga Tipe-tipe Patrick nih yang mentingin menit bermain dibanding klub. Worth it sih gue sih. Kalau the dia best, the nolak. best. Terus ada Elkan Bagot juga yang cedera ringan. Ragnar Oratmangun cedera hamstring. Gua belum Ini warning baca. gak sih buat kita ntar bulan Maret nih? Ya pasti warning lah. Gue belum baca dia berapa lamanya sih ya. Belum. Gue emang lihat informasi di cedera, tapi gue belum baca lebih lanjutnya cederanya berapa lama. Tapi kalau andaikan pahitnya ya, dia bisa main, wah berat banget sih. Berat sih berat. Apalagi lawannya Australia kan. Kita butuh dia, Australia tuh main physical banget itu. Tinggi-tinggi. Sutar ya, sutar. Biarpun Sutar kayak nggak main sih, tapi gue sih berharap Bagut bisa main sih di Maret nanti. Iya, bisa Semoga dipanggil ya. dari cederanya nanti aja lah. Iya, nanti nih abis lawan Bahrain Cepet nih. sembuh. Abis aja. kita udah fix lolos Piala Dunia dah. Benar. Udah cedera deh. Sebenarnya ini doa buruk Iya, juga ini maaf, urusan bercanda. Ya kalau bisa nggak bisa nggak cedera-cedera lah. Maksudnya andaikan cedera recovery-nya cepet ya kan. Ya cedera kayak kuku patah aja ya paling ya. Kayak injek tuh gitu doang. Yang ringan-ringan. Yang berat-berat, misalkan kayak 3 minggu, kalau nggak 2 hari kayak Jangan masuk yang angin lama-lama. aja lah, masuk Iya, angin. bener. Ya, cedera Jangan panjang. cedera-cedera deh. Ya pokoknya itu udah kita bahas antara match Liverpool City, terus pemain diaspora. Kalian juga tetap bisa ikutin kita nggak cuma di YouTube doang ya. Kalian bisa follow Gimana Instagram tuh? kita, perspektiffootball.id, app ya benar. Kalian terus bisa ikutin kita di TikTok, Iya. Twitter. Bukan Twitter sekarang namanya X. Kalau Facebook belum ada, itu nanti scam. Kalau ada di Facebook, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada di snack video juga bukan kita tuh. Ya, Netflix. kita paling di Smule ya. Jadi dia nih di semua nanti. Oke, segitu guys. Thank you banget pokoknya. Thank you.